بهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dan mulai sore ini dan minggu-minggu setelahnya insyaallah kita akan memulai membahas satu kitab silsilah fil aqidah. Kita mengambil sebuah tema yang sangat jarang dibahas. Tema ini adalah alamul jin wasyayatin, atau mungkin bisa diterjemahkan dunia lain ya. Jadi kita akan terbang bersama kitab ini menuju dunia lain, tapi tolong jangan kebablasan, nanti nggak bisa balik ya. Judul kitab ini adalah Alamul Jinni Wasyayatin, yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, atau yang dikenal sebagai Sulaiman Al-Ashqar. Beliau adalah salah satu murid yang pernah berguru dengan seorang muhaddis muasir, ahli hadis zaman ini yang telah wafat. Sudah wafat beliau adalah Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah termasuk salah satu murid yang pernah belajar atau berguru dengan beliau. Kitab ini beliau beri judul Alamul Jin Wasyayatin, dunia jin dan setan. Judulnya cukup serem ya. Kebanyakan orang kalau dengar kata-kata jin dan setan maka merinding bulu kuduknya. Padahal setan dan jin itu sama dengan kita, makhluk Allah yang tidak perlu kita takut kepada mereka ya. Sebagaimana mereka tidak perlu takut kepada kita, maka kita pun tidak perlu takut kepada mereka. Takut kepada jin atau syaitan ini adalah salah satu pintu yang akan menjadikan seorang hamba dikalahkan oleh mereka. Akan tetapi sebaliknya, berani untuk melawan mereka, tidak ada rasa gentar, takut sedikit pun kepada mereka. Ini adalah salah satu senjata, modal, salah satu modal yang akan menjadikan seorang hamba bi'aunillah akan menang menghadapi mereka. Ba'da aunillahi subhanahu wa ta'ala akan menang menghadapi mereka. Akan tetapi barang siapa yang ciut nyalinya ya, takut ketemu dengan mereka, takut berhadapan dengan mereka, dengar namanya saja sudah takut, maka jangan harap bisa menang menghadapi mereka ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam satu riwayat Rasulullah mengabarkan, menginformasikan kepada Umar bin Al-Khattab bahwa tidaklah Umar berjalan melewati satu jalan kemudian berpapasan dengan syaitan, melainkan syaitan pasti ambil jalan yang lain. Khaufan bi Umar, karena takut kepada Umar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, tidaklah syaitan mendengarkan suara terompahnya Umar, melainkan syaitan akan lari terbirit-birit dari Umar. Masru hada, apa rahasianya? Kok bisa sampai begitu? Setan takut, lari tunggang-langgang mendengar suara terompahnya Umar. Jawabannya adalah sebagian ulama menerangkan karena Umar tidak pernah merasa takut kepada selain Allah sedikit pun, termasuk kepada setan ya. Umar tidak pernah takut kepada selain Allah. Umar hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapapun Umar tidak takut. Lihatlah sebuah kisah perjalanan hijrahnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala para sahabat yang lain, kaum muslimin, hijrah ke Madinah dengan cara sembunyi-sembunyi ya kan? Tapi Umar sebelum berangkat ke Madinah, dia kabarkan rencana keberangkatan beliau untuk hijrah ke Madinah. Saya akan hijrah ke Madinah, saya akan lewat lembah ini dan ini, silahkan yang mau tunggu saya silahkan tunggu di sana. Umar bin Khattab
radhiyallahu taala anhu. Tidak takut. Sebagaimana ketika awal masuk Islam, di saat orang-orang masuk Islam sembunyi-sembunyi, Umar tidak pernah sembunyi-sembunyi masuk Islam. Beliau gedor pintu pembesar-pembesar Quraisy satu persatu. Diketuk pintunya, kemudian beliau mengatakan, qad sabba'tu, aku sudah masuk Islam. Lantas pemilik rumah langsung menutup pintunya, berat. Umar pindah ke pintu yang lain, ketuk pintu. Kemudian ketika dibuka pintu langsung mengatakan, qad sabba'tu, saya sudah masuk Islam. Langsung pintu ditutup sama pemiliknya. Terus begitu, dan sampai akhirnya puncaknya adalah beliau mendatangi kerumunan para pemuda Quraisy yang sedang duduk-duduk di tepi Ka'bah. Beliau berdiri dengan berani di hadapan para pemuda yang biasa menjadi kawan teman bermainnya Umar. Maka Umar berkata, ketahuilah wahai para pemuda, anna Umar qad saba'ah. I'lamu ya ma'syar syabab, ketahuilah wahai para pemuda, sesungguhnya Umar sungguh benar-benar telah masuk Islam. Apa yang terjadi? Umar dikeroyok sekian banyak orang. Para pemuda ini marah semua. Ya, yang selama ini Umar dikenal sebagai pemuda yang sangat berani menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bahkan merencanakan ingin membunuh dengan tangannya sendiri. Begitu beliau masuk Islam, disampaikan di hadapan para pemuda. Akhirnya dikeroyoklah Umar, berkelahi mereka. Ya, bok-bok itu. Satu lawan sekian banyak orang. Ya, sekuat apapun Umar namanya seorang diri, akhirnya babak belur juga. Dan tersungkur beliau. Dan akhirnya beliau ditolong sebagian sesepuh Quraisy, kemudian diamankan dalam kondisi sudah babak belur. Tidak takut Umar kepada siapapun. Ya, termasuk kepada syaitan. Inilah yang menyebabkan kenapa syaitan justru takut kepada Umar. Ya, karena Umar tidak punya rasa takut sedikit pun kepada syaitan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, sering kita dengar ada orang meruqyah, habis diruqyah dia ganti diruqyah, habis meruqyah ganti diruqyah. Apa sebabnya? Ini biasanya menimpa para akhwat itu. Jadi dia megang mushaf Al-Quran sambil gemeter. Alhamdulillah, sambil gemeter ya. Yang diruqyah selesai, sembuh. Setelah itu nggak lama kemudian yang meruqyah ini gemetar tubuhnya, semakin gemetar dan dia kejang-kejang. Kemudian dia ganti diruqyah oleh temannya lagi. Begitu seterusnya. Mas sabab bihada. Apa sebabnya kira-kira? Takut. Meruqyah orang yang kesurupan dalam kondisi dia takut kepada jin yang merasuk ke dalam tubuh orang yang diruqyah itu. Ya, makanya kalau antum mau ngeruqyah itu jangan takut. Besarkan rasa takut kepada Allah, dan jangan takut, anggaplah jin itu kecil, dia adalah makhluk Allah sebagaimana kita. Nanti kan kita bahas siapakah sejatinya jin itu. Kemudian ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang satu ini tentang alamul jin wasyayatin adalah pembahasan yang jarang dibahas. Padahal ini adalah merupakan salah satu perkara akidah. Profesor Dr. Omar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, beliau memasukkan dalam silsilah fil aqidah. Ya. Beliau menulis kitab judulnya Silsilah fil Aqidah. Di sana ada Al-Yaumul Al-Qiyamatus Sughra, Al-Qiyamatus Al-Kubra, kemudian Al-Jannah wan Nar, kemudian diantaranya adalah Alamul Jin wasyayatin. Beliau masukkan pembahasan ini dalam Alamul Jin wasyayatin. Pembahasan Alamul Jin wasyayatin beliau masukkan dalam pembahasan akidah. Alasannya apa? Alasannya jelas. Alam jin adalah alam gaib, yang mana orang yang beriman dituntut untuk mengimani alam gaib. Kita lihat awal surat Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan orang yang bertakwa, dzalikal kitabu la raiba fi, seterusnya apa? Hudal lil muttaqin. Terus gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa yu'tu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa, justru yang pertama disebutkan di situ adalah yu'minuna bil ghaib, beriman terhadap hal-hal yang gaib. Dan alamul jin adalah perkara gaib yang harus kita imani.
Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak menyebut tentang kehidupan jin, alamnya jin, banyak disebut dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat dalil-dalil yang cukup banyak yang dibawakan di dalam kitab ini. Oleh karena itu sekali lagi pembahasan alamul jin wasyayatin ini bukan pembahasan yang sepele, pembahasan yang penting. Oleh karena itu penulis di sini dalam muqaddimahnya antum lihat, beliau mengkritisi anggapan sebagian orang yang memandang pembahasan jin ini adalah pembahasan yang hanya sekedar cari popularitas saja atau hanya kemewahan ilmiah saja. Beliau mengatakan faqad yadhunnu ba'dun nasi anil kitabata fi hadzal mawdu' min kubailit tarafil ilmi. Sebagian orang menganggap bahwasanya menulis tema ini, tema alam jin ini, itu hanya sekedar kemewahan ilmiah, hanya sekedar cari sensasi saja. Ini bahasa saya. Jadi orang yang menulis kitab judulnya tentang alam jin itu hanya cari sensasi saja. Maka beliau katakan wa yahabbad haula, aduhai sangat disayangkan mereka itu, an yamurra al-insanu bihadzal mawdu' mururan abiran. Kalaulah seandainya orang-orang itu mau melewati, maksudnya memperhatikan tema ini disertai dengan mengambil pelajaran apa yang ada di dalamnya, fala yakhudhu min tafkiril qalil, ya, mau benar-benar memperhatikannya, maka tidak ada yang mau mengambil pemikiran orang-orang yang mencela tadi kecuali sedikit saja. Jadi orang yang menganggap, yang meremehkan pembahasan ini, tidak, pemikiran tersebut tidak akan ada yang mengikuti kecuali sedikit orang yang mengikuti. Kalau seandainya kita mau memperhatikan tentang pentingnya permasalahan ini. Wa haula yadhunnun anal fa'idatal marjuwata min wara'i hadhihi dirasah mahdudah. Mereka juga menyangka bahwasanya manfaat yang bisa diharapkan dari mempelajari permasalahan ini itu terbatas, manfaatnya sedikit saja, tidak banyak, dan tidak mengetahuinya tidak masalah. Wa anal jahla bihi la yudir, tidak mengetahui masalah tersebut nggak apa-apa katanya. Ya, ini sangat disayangkan ada orang yang menganggap seperti itu, jadi memandang pembahasan alam jin adalah pembahasan yang remeh. Pembahasan alam jin tadi sudah saya katakan adalah merupakan bagian akidah Islamiyah, termasuk wujud realisasi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib. Saya kira tidak ada seorang muslim pun yang ketika ditanya apakah anda beriman dengan perkara gaib apa tidak, tidak ada yang menjawab tidak. Pasti semuanya akan menjawab saya beriman dengan segala hal yang gaib. Pertanyaannya, anda percaya dengan jin enggak? Percaya kalau jin itu ada enggak? Ya. Ada orang yang tidak percaya. Ya. Termasuk saya dengar dari sebuah radio, siaran radio yang di sana mengatakan sihir itu tidak ada. Nanti kita bahas tentang sihir, hakikat sihir, tentang jin, ada semua. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan tentang alam jin, kemudian tentang masalah sihir dan lain sebagainya, semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Begitu gamblang dan begitu terangnya. Beliau mengatakan wa ana lan azhaba ba'idan fi raddi ala haula, saya tidak akan terlalu jauh membantah mereka. Beliau tidak ingin berdebat banyak membantah orang-orang yang meremehkan pembahasan ini. Fal basharul yawma yubdhiluna fil bahthi anil hayati wal ahya fil kawakibil muntashira fil fadha' min al mal ma yubnil mudun wa yushayyidu ad-duwal. Beliau mengatakan kalau kita lihat orang-orang di zaman sekarang ini di dalam mempelajari, mengkaji masalah hidup dan kehidupan yang ada di planet-planet yang bertebaran di angkasa luar sana, itu mereka rela mereka rela mengorbankan harta yang banyak, rela mengorbankan harta. Mayubnil mudun, sementara yang mereka lakukan ini tidak bisa kemudian mereka dengan sebab itu bisa membangun kota atau membangun suatu negara dengan itu. Ya. Artinya banyak di sana para ilmuwan dan banyak orang-orang yang mengikuti para ilmuwan membelanjakan harta mereka yang banyak untuk membahas kehidupan yang ada di angkasa luar, kehidupan bintang-bintang, planet-planet di angkasa luar itu dibahas, menghabiskan biaya banyak. Bahkan katanya ada pesawat antariksa
Itu kan biayanya besar. Ya. Untuk menggali apa sebenarnya sejatinya yang ada di sana, di angkasa luar itu apa yang ada di sana? Rembulan. Ya, katanya ada astronot yang sudah bisa sampai ke rembulan ya begitu. Berhasil menancapkan bendera di sana, tapi benderanya berkibar. Padahal di sana tidak ada udara, tapi kenapa benderanya berkibar? Ya. Pro dan kontra. Orang sibuk bahkan rela mengorbankan harta mereka untuk membahas itu. Membahas apa? Membahas planet-planet yang bertebaran di angkasa luar itu. Ya. Sementara hal itu tidak bisa digunakan untuk membangun kota. Ya kan? Orang yang sudah menginjakkan kaki, katanya menginjakkan kaki di rembulan, apakah bisa bangun kota di sana? Membangun negara di sana? Wa yaddi 'alal faqri fi baqa'in syasi'ah. Dan tidak pula bisa menyelesaikan, memberikan solusi kefakiran di berbagai tempat. Waqad qama al-ulama'u fi hadzal sabil bi juhudin jabbarah. Dan sungguh para ilmuwan dalam permasalahan ini mereka banyak melakukan usaha-usaha besar, kallafathum minal waqti wal malil katsir, yang itu menjadi membebani mereka, menghabiskan waktu mereka dan harta mereka yang cukup banyak. Ya kan? Kita lihat sekarang, kita bandingkan. Banyak para ilmuwan dan orang-orang yang mengikutinya rela mengorbankan harta, waktu mereka yang begitu besar untuk membicarakan apa yang ada di planet-planet itu, bintang-bintang yang ada di angkasa luar itu. Ya, mereka rela mengorbankan itu semua. Sementara hasilnya apa? Untuk apa mereka membahas itu? Apa yang mereka dapatkan dari itu? Itu maksudnya begitu. Fama balukum bi'alamin minal ahya'il uqala. Maka bagaimana menurut pendapat Anda tentang dunia? Dunianya makhluk hidup yang berakal, ya'ishuna ma'ana fi ardina, yang mereka ini hidup bersama kita di bumi kita ini. Kenapa kita nggak pernah bicarakan? Kenapa kita jauh sekali mencolot ke sana, terbang ke angkasa luar, membutuhkan biaya besar untuk membicarakan kehidupan di sana, sementara di sini, di bumi ini ada makhluk hidup yang begitu banyak, nggak pernah kita bicarakan. Termasuk di sini alam jin itu, alamnya adalah dekat dengan alamnya manusia. Mereka hidup bersama kita di bumi ini. Wa yukhalitunana fi masakinina. Bahkan mereka itu bercampur dengan kita di rumah-rumah kita. Ya, mereka tinggal di rumah kita kadang-kadang. Wa yakuluna wa yashrabuna ma'ana. Mereka juga kadang makan dan minum bersama kita. Antum nggak sadar ketika sedang makan di situ ada yang nimbrung yang nggak kelihatan. Bahkan antum duduk di masjid sini, ada di antara antum, di tengah-tengah antum mereka yang nggak kelihatan itu. Ya. Waqad yufsiduna alaina tafkirana wa qulubana, bahkan terkadang atau sering mereka membuat rusak pikiran kita dan hati kita. Ya, kenapa kita nggak bicarakan mereka ini? Kenapa nggak kita bahas? Kenapa kita nggak mengeluarkan biaya yang besar untuk membahas mereka yang hidup di sekeliling kita, bahkan akan merusak hati dan pikiran kita? Kenapa nggak pernah kita bicarakan? Waqad yadfa'unana ila an nuhtima anfusana bi anfusina. Bahkan terkadang mereka yang tidak kelihatan itu mendorong kita untuk masing-masing kita menghancurkan masing-masing yang lain, saling berperang, berkelahi, ya kan? Seperti yang terjadi wa ayyusfika ba'duna dama ba'din, dan mengajak kita untuk menumpahkan darah sebagian kita kepada sebagian yang lain. Terjadinya pembunuhan, terjadinya pertumpahan darah, terjadinya permusuhan satu sama yang lain. Apa sebabnya? Siapa yang mendorong itu semua? Ya mereka yang tidak kelihatan itu. Waqad yu'abbidunana li anfusihim. Bahkan terkadang, bahkan sering mereka menjadikan kita untuk menjadi budak, hamba bagi mereka. Atau li ayyi makhlukin, atau menjadikan kita menjadi hamba bagi makhluk-makhluk yang lain. Kai yajlabu lana ghadab rabbina, agar kita mendapatkan murka Tuhan kita. Fayahullu bina sakhtahu, sehingga membawa kita untuk mendapatkan kemurkaan Allah. Wa yanzilu bina ghadabahu wa yunazzilu bina ghadabahu, dan membawa kita untuk memperoleh kemurkaan Allah. Summa takunu akibatu syaridina an rabbihim naran taladza, kemudian akibat yang akan didapatkan orang-orang yang sesat
dari Tuhannya adalah api yang menyala-nyala. Kenapa kita tidak membicarakan mereka itu? Kenapa kita tidak membicarakan kehidupan makhluk atau alam yang sebegitu bahayanya untuk diri kita? Ya, ini beliau mengajak berpikir kita ya. Innal ma'lumati allati ja'atna bihan nususul Qur'aniyah, sungguh pengetahuan-pengetahuan yang dibawa oleh nas-nas Al-Qur'an tentangnya, tentang alam jin itu. Wal ahaditsun nabawiyyatul muwaththaqatu fi hadzal janib la tuqdaru bimalin. Dan hadis-hadis Nabi yang dipercaya membicarakan masalah ini itu tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Ya. Jadi nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang alam jin itu begitu banyak, tidak bisa diukur dengan harta. Ya, begitu mahalnya ilmu tentang alam jin yang dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak bisa kita nilai dengan harta. Begitu mahalnya. Harta dunia tidak bisa kita gunakan untuk menilai, ya, tidak sebanding. Ya, sementara kalau kita lihat banyak orang yang menghabiskan hartanya untuk mengkaji, untuk meneliti dunia antariksa, ya kan? Sampai ada yang membuat pesawat antariksa terbang ke rembulan, terbang ke planet ini, nggak tahu sudah pernah sampai apa belum. Itu biayanya besar. Sementara kita nggak tahu, itu juga nggak masalah gitu. Justru ini yang satu ini, kalau kita nggak ngerti bahaya. Kalau kita tidak mengerti kehidupan alam jin yang kehidupannya bersinggungan dengan kehidupan manusia setiap hari 24 jam, mulai dari kita lahir sampai nanti kita mati, ya, ini justru berbahaya kalau kita tidak tahu. Fahiya takshifu lana asrara hadzal alam. Nas-nas tersebut menyingkap, ya, bagi kita rahasia-rahasia kehidupan alam ini. Maksudnya alam jin tersebut, yakni alamul jin, yaitu alam jin. Wa tamudduna bi fiyadin minal ma'lumat allati takshifu tafasil hayatihim. Nas-nas Qur'aniyah dan hadis-hadis Nabi itu membentangkan kepada kita curahan pengetahuan yang akan menyingkap secara rinci kehidupan bangsa jin. Baca Al-Quran, ya, bagaimana kehidupan bangsa jin ada dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis Nabi juga disebutkan, cuman orang nggak mau tahu. Kama tukhbiruna amma yakunnuhu ba'du haula'i min ada'i tijahil insaniyah, sebagaimana nas-nas tersebut mengabarkan kepada kita tentang apa yang ingin diwujudkan oleh sebagian bangsa jin, yaitu memberikan permusuhan pada manusia, pada kehidupan manusia. Dan inilah permusuhan yang sejati, permusuhan yang sebenarnya, peperangan yang sebenarnya adalah al-qital bainal insaniyah wa bainal jinniyah, adalah peperangan antara kehidupan manusia dan kehidupan jin. Itu pada dasarnya perang sejati, ya, perang yang sebenarnya, karena itu adalah peperangan yang akan menentukan nasib manusia kelak di kehidupan yaumul akhir. Kita kalah apa menang menghadapi setan? Kita kalah ataukah menang berperang melawan jin? Dan itu ya. Wa ma yakumuna bihi min juhudin mutalahiqah, dan berbagai hal yang mereka lakukan bangsa jin berupa peperangan yang terus menerus berkesinambungan, la tanqati'u, tidak akan pernah putus, li'idlalina wa tadmirina, untuk menyesatkan kita dan menghancurkan kita. Itulah misinya jin, itulah misinya syaitan, yang mereka hidup di alam lain, yang alam lainnya tersebut sebenarnya dekat dengan kita, ada di sekitar kita, cuman nggak kelihatan. Ya, ini patut untuk kita beri perhatian, memiliki perhatian yang serius terhadap masalah ini, masalah alam yang satu ini, alamul jin. Ya, bolehlah kita pengen tahu alam yang lain, angkasa luar, nggak apa-apa belajar tentang dalam pelajaran apa itu, ya, yang membicarakan tentang planet-planet itu namanya ilmu apa? Astronomi. Nggak apa-apa belajar itu. Bahkan tidak sedikit para ilmuwan yang meneliti masalah
astronomi, kemudian mereka masuk Islam dengan sebab itu, banyak. Tapi jangan tinggalkan yang satu ini, ya, karena ini lebih dekat. Kalau angkasa luar kan jauh dari kita, antum nggak akan sampai ke sana. Nanti kalau kita sudah meninggal dibawa ke sana lewat saja, menuju ke aras untuk menghadap kepada Allah, kemudian dikembalikan ke alam barzah, seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib ketika Rasulullah menceritakan perjalanan meninggalnya seorang insan. Setelah dicabut nyawanya nanti akan dibawa malaikat ke langit, ya, melewati langit 1, langit 2, kemudian akan menghadap kepada Allah. Setelah diterima oleh Allah dikembalikan ke bawah, ke alam kubur, alam barzah. Itu nanti. Sekarang antum nggak bisa ke sana. Antum mau ke rembulan nggak bisa. Kita mau lihat, kita mau apa ya, mau menginjakkan kaki di Mars, ya, mau pengen tahu kehidupan di planet namanya planet Mars, ya, atau apalah namanya, nggak akan bisa kita. Justru yang di depan mata kita, yang di sekeliling kita, inilah kehidupan alamul jin ini yang harus kita perhatikan baik-baik, karena setiap hari kita bersama mereka, ya. Dikatakan oleh penulis di sini, wahasbuka dalilan, cukuplah dalil untuk anda, yumbika an ahammiyatil amri, yang akan menceritakan kepada anda tentang pentingnya urusan ini, anta tatabba'al ayatil lati tahaddatsat anil jinni wasyayatin. Cukuplah anda mendapatkan dalil kalau anda mau meneliti ayat-ayat, mengkaji ayat-ayat yang berbicara tentang jin dan setan. Sudahkah kita membaca dalil-dalil dalam Al-Quran tentang bangsa jin, bangsa setan? Sudah apa belum? Padahal itu termasuk alam gaib yang harus kita imani. Sangat banyak, cukup itu dalilnya di sana. Gak usah jauh-jauh, gak usah antum datang kepada paranormal, ya, nanti malah gak normal. Lita'lama i'zamal masahati allati saghalatha hadhihi nusus min kitabillah, agar anda tahu betapa besarnya area yang nas-nas kitabullah itu sibuk membicarakan tentangnya, karena itu masuk dalam alam ghaib, ya kan? Area yang membicarakan tentang alam jin itu sangat begitu besarnya, sampai nas-nas kitabullah itu sibuk membicarakan masalah itu. Artinya begitu banyak ayat-ayat yang membicarakan masalah itu, bukan sedikit lagi. Ayat Qur'aniyah yang membicarakan tentang alam jin dan syayatin itu tidak sedikit, tapi banyak. Wa man yutali'u hadhihi an-nususa, dan barang siapa yang mau mentelaah nas-nas ini, menelaah nas-nas ini, nas-nas Alkitab wa Sunnah yang membicarakan alam jin, ya'lamu anna hayatal insani laysat illa sara'an bainahu wa bainasy syaitan. Barang siapa yang mau menelaah, tentunya menelaah dengan benar-benar, dengan cara yang benar, maka dia pasti akan tahu bahwa kehidupan manusia itu hanyalah peperangan hakikatnya, pertempuran antara manusia dengan setan. Jadi kalau kita mau menelaah nas-nas Al-Quran, maka akan tahu bahwa kehidupan manusia ini sejatinya adalah merupakan sara', peperangan antara siapa? Antara manusia dan syaitan, ya. Walaupun syaitan nanti ada dua, ya, syayatin minal ins wa syayatin minal jin. Walaupun setan nanti sebenarnya ada dua, ada setan dari bangsa manusia, ada setan dari bangsa jin, ya. Asy-syaitanu yuridu an yaqdiya alaihi bi ayyubbiqahu wa yuhlikahu. Setan itu pada dasarnya menginginkan, ya, untuk menghabisi manusia dengan cara membinasakan mereka dan mencelakakan mereka. Itu harus dicatat itu. Jadi setan itu cita-citanya menghabisi manusia, dibinasakan dan dicelakakan. Wal insanu alladzi amaddahu Allahu bi nurihi, dan manusia yang telah Allah anugerahkan petunjuk Allah, yujahidu, dia akan terus berjihad, kay yastaqima ala sirati rabbih, dia akan terus berjihad agar dia terus istiqomah menempuh jalan Rabbnya. Jihad melawan siapa? Jihad melawan syaitan. Wa yuqimu ghairahu ala hadzal sirat, ya, dan mengajak orang lain untuk terus menempuh jalan itu, jalan Allah. Wa fi sabili dzalika la budda lahu min an yusari'a hadzal adwa fi hanaya nafsihi, ya. Maka pada jalan itu, jalan perjuangan jihad melawan syaitan itu, maka harus manusia
bertempur melawan musuhnya untuk membela dirinya, ya, wa khatarati qalbihi, dan melindungi, membela atau melawan bahaya-bahaya yang akan menyerang hatinya, wa amalihi wa ahlamihi wa tatalluatihi, dan akan membahayakan angan-angan dia, mimpi-mimpi dia, dan ilmu pengetahuan-pengetahuannya, karena syaitan akan masuk dari berbagai sisi, akan menghancurkan semua sisi-sisi kehidupan manusia sampai mimpinya, hayalannya, ya. Hati-hati, jangan merhayal. Syaitan bisa menghancurkan manusia dengan melalui hayalan, melalui angan-angan, ya kan, dan lain sebagainya, bahkan melalui ilmu pengetahuan. Makanya tidak sedikit orang yang sesat dengan sebab ilmu. La budda lahu ayatafahhasa ahdafahu wa ghayatahu al-qaribah wal ba'idah bistimrar. Maka harus manusia terus mencermati misi-misi setan, tujuan-tujuan setan di masa dekat ataupun di masa yang jauh, terus menerus, jangan pernah berhenti, ya. Kehidupan manusia ini seperti itu terus, kay yatabayyana mada qurbihi wa bu'dihi min rabbih, agar nampak jelas batas kedekatan seorang insan dan jauhnya seorang insan dari Tuhannya, agar kita selalu tahu kita ini sebenarnya dekat dengan Allah atau jauh dari Allah, karena setan akan terus menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mada takhallusihi min aduwihi, dan agar manusia mengetahui dan agar jelas, ya, agar menjadi jelas batas keselamatan seorang insan dari musuhnya. Selamatnya seseorang dari musuhnya itu sejauh mana? Alladhi yuhawilu an yahtanikahu, yang mana musuh manusia itu akan terus berupaya menyesatkan manusia, wa yaquduhu, dan terus menarik manusia, kama yaqudul muzari'u himarahu, sebagaimana petani yang menyeret keledai-keledainya. Setan ibaratnya seorang petani, manusia bagi setan adalah keledai, ya. Itu cita-citanya setan dalam kehidupan dunia ini, menjadikan kita menjadi keledainya, sehingga kita ditarik ke sana kemari, ngikut saja gitu. Apakah kita mau seperti itu? Ya. Maka pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Walaqad jama'atin nusus, dan nas-nas di dalam Al-Quran ataupun Sunnah semuanya sepakat membicarakan tentang dunia yang satu ini, alam yang satu ini. Alam apa? Alamul jin. Dan juga perkataan para imam yang alim juga sepakat untuk membicarakan itu. Tidak ada khilaf, para ulama juga membicarakan masalah yang satu ini, ya. Wa ta'ammalat fi dzalika kullah, dan nas-nas yang ada itu memperhatikan masalah itu seluruhnya. Maksudnya membicarakan masalah alam jin ini secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak sepenggal-sepenggal, semuanya dibahas begitu gamblang dan detailnya. Faja'a hadzal kitabu fi sittati fusul, maka kitab ini, kata beliau, kitab yang beliau tulis ini, ya, membahas 6 fasal kurang lebih. Mari kita lihat, ada 6 fasal yang ada di dalam kitab ini yang harus kita lewati satu fasal demi fasal. Fasal yang pertama adalah beliau membahas dalam kitab ini definisi alam jin dan penjelasan tentang alam jin. Kemudian asalnya jin itu dari mana? Diciptakan dari apa penciptaan mereka? Mereka dicipta dari apa? Kemudian nama-nama jin, ya. Antum yang sudah antum tahu jin namanya apa saja? Bebek Gombel, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, benarkah itu nama mereka? Terus ondel-ondel, terus apa itu namanya, kuntilanak, itu ya? Itu mah di film itu, ya. Antum harus tahu, jangan sampai antum keyakinannya salah. Makanya di sini di penulis menyebutkan apa? Nas-nas yang ada membicarakan alam jin secara terperinci. Mohon maaf saja, terus terang masih banyak di antara kita
yang meyakini tentang jin dengan keyakinan yang tidak sesuai dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara kita mengaku berakidah Islam. Akidah Islam itu mengacu kepada Alkitab wa Sunnah, bukan cerita orang, ya kan? Kita dari dulu sering nonton film horor itu, jadinya nama setan yang kita kenal yaitu nonton film judulnya Nyi Blorong, seorang wanita cantiknya luar biasa, kalau dilihat dari depan orang tertarik, tapi begitu membalikkan punggungnya orang langsung lari terbirit-birit. Itu namanya Nyi Blorong. Jadi ada setan namanya Nyi Blorong. Subhanallah. Hah? Oh, sundil bolong. Antum lebih tahu. Hah? Ya. Saya teringat di kampung saya ada anak kecil, biasanya itu yang gondol anak kecil ya. Jadi pada waktu maghrib itu, makanya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, ketika waktu maghrib anak-anak harus dibawa masuk ke dalam rumah kan? Ya, antum nanti kalau punya anak, ketika matahari tenggelam ke arah barat, anak antum harus bawa masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup semua dengan membaca bismillah. Setan tidak akan membuka pintu yang pintu ditutup dengan membaca bismillah. Ya. Kadang-kadang sering bahkan kita dapatkan di masyarakat ada anak kecil hilang di waktu maghrib. Dicari ke sana karena kemarin nggak ketemu. Tahu-tahu pertengahan malam sekitar jam 12 atau jam 1 ditemukan apa? Berada di atas pohon bambu. Coba, nggak mungkin anak itu bisa manjat pohon bambu. Dan antum pun repot, gimana cara ngambilnya? Ya kan? Pohon bambu, nggak mungkin kita panjat, ambruk nanti kan? Itu benar-benar terjadi. Masih ada orang tidak percaya dengan alam jin. Ada anak kecil nangsang di atas pohon bambu, ya enggak? Bahkan di kampung saya pernah ada anak kecil usia TK mungkin atau PAUD gitu, ada di atas pohon kelapa. Nggak masuk akal dia bisa manjat pohon kelapa kan? Nah, itu benar-benar terjadi. Tapi sayang, orang-orang meyakini ada jin yang namanya siapa gitu ya, yang suka gondol anak kecil gitu, wewe gombel. Ya mungkin mereka menamai sendiri, nggak tahu mereka dari mana nama itu. Apakah nama itu disebutkan dalam Al-Quran? Allahu a'lam bishawab ya. Gimana cara mereka untuk agar anak itu bisa ketemu? Itu mereka bawa panci, mereka kayak orang ronda itu jejer-jejer berbaris, satu bawa panci, satu bawa ember, satu bawa tong, satu bawa piring, satu bawa mangkok, sama sendok dipukuli tang dong gitu, keliling kampung untuk mencari anak itu dengan menyebut namanya si Wewe Gombel tadi. Nah, saya dulu sampai hafal itu lagunya itu. Subhanallah. Jadi ini nyata gitu kan? Ini kehidupan nyata itu terjadi. Subhanallah. Cuman yang jadi persoalan bagaimana keyakinan kita tentang masalah itu. Nah, kita harus tahu. Jadi nama mereka, kemudian golongan mereka, golongan bangsa jin, kemudian makanan bangsa jin apa? Jin itu kalau makan nggak seperti kita, ya, makan bakso habis 2 mangkok gitu ya, ya dan sebagainya. Wasyarabuhum dan minuman mereka, wazawajuhum dan pernikahan mereka gimana? Antum pernah lihat walimahan mereka? Wa masakinuhum dan tempat tinggal mereka. Kita harus tahu di mana tempat tinggal mereka. Wa dawabuhum dan kendaraan mereka. Wa qudratuhum allati wahabahumullahu iyaha dan kemampuan-kemampuan bangsa jin yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya. Pada dasarnya manusia, nanti kita bahas di dalam kitab ini, manusia dengan jin pada dasarnya adalah sama-sama makhluk yang lemah. Hanya saja bangsa jin memiliki kemampuan-kemampuan yang Allah tidak berikan kepada manusia. Seperti nanti akan dibahas, di antaranya adalah mereka bisa terbang. Manusia nggak bisa terbang kecuali naik pesawat, ya kan? Antum naik pesawat ngejar jin nggak bisa, ya. Mau dikerahkan TNI angkatan udara, ya, semua jet dikerahkan untuk mengejar, menangkapi itu si bangsa jin yang berkeliaran di atas sana misalkan, bisa nggak kira-kira? Mereka diberikan kemampuan oleh Allah bisa terbang begitu cepat dan gerakan mereka cepat, usia mereka lebih panjang dari manusia.
Ya, nanti kita bahas di dalam pembahasan itu. Subhanallah. Itu fasal yang pertama ya. Dan Anda akan mendapatkan, kata penulis di sini, Anda akan mendapatkan dalam fasal ini dalil-dalil yang menetapkan wujudnya bangsa jin. Bangsa jin itu benar-benar ada. Ya. Bahkan terkadang manusia bisa merasakan adanya kehidupan mereka secara nyata. Kadang-kadang ada sebagian manusia bisa merasakan dengan izin Allah. Wa taridu alal munkirina wa taruddu alal munkirina lahum, dan Anda pun bisa membantah orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan bangsa jin. Artinya kalau kita baca dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, kita akan temukan dalil-dalil yang begitu banyak yang menjelaskan bangsa jin benar-benar ada, dan kita akan bisa membantah orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan bangsa jin. Ini fasal yang pertama yang akan dibahas. Fasal yang kedua adalah menjelaskan tentang apa tujuannya Allah menciptakan bangsa jin, apa hikmahnya, dan bagaimana cara untuk menyampaikan kepada mereka aturan-aturan dan hukum-hukum Allah, dan berlakunya keumuman risalah Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Nanti kita lihat ada kisah-kisah nyata dalam riwayat yang sahih tentang bagaimana Rasulullah berdakwah kepada mereka. Ya, nanti ada riwayat-riwayat yang disebutkan Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin, dan itu salah satu keistimewaan nubuwah Nabi Muhammad SAW adalah bukan khusus untuk umat beliau, tapi berlaku untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh bangsa jin. Rasulullah juga dakwah kepada bangsa jin. Nanti pertanyaannya, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, para dai, nanti dakwah kepada bangsa jin enggak? Sehingga Ma'had Jamilur Rahman di samping menugaskan para santri setiap malam Jumat berdakwah di Gunung Kidul, juga dakwah di lereng Merapi, dakwah di Kali Gajah Wong, dakwah di Kali Opak sana. Waktunya kapan? Jam 1 malam. Nggak boleh bawa senter. Begitu ya. Jadi nanti kalian ceramah di sana. Ya ma'syarul jin, i'lamu, seterusnya. Gitu ya. Apakah seperti itu? Nah, kita lihat Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin ya. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus. Apa namanya? Suratul Jin. Yang di dalam surat Al-Jin, siapa yang hafal angkat tangan? Yang di dalam surat Jin, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan bangsa jin dan bagaimana ada dari kabilah jin itu yang beriman kepada Allah, bahkan datang kepada Rasulullah mendengarkan Al-Quran. Setelah mereka mendengarkan Al-Quran, mereka pergi kembali ke kampung halaman mereka, menyeru kaumnya. Subhanallah ya. Dan itu nyata. Banyak sekali kisah-kisah yang dikisahkan oleh para salaf terdahulu tentang bangsa jin yang hadir di majelisnya para masyayikh. Di sini ada nggak? Kalau yang hadir di majelis kita adalah bukan bangsa jin, tapi orang yang pakai celana jin, ya kan? Celananya saja yang datang barangkali. Allahu a'lam. Itu fasal yang kedua. Fasal yang ketiga membahas tentang inti risalah ini, inti kitab ini, yang di dalamnya ada beberapa pembahasan. Di antaranya adalah sebab permusuhan yang terjadi, faktor yang menjadikan terjadinya permusuhan antara manusia dan setan, apa faktornya. Kemudian dalil yang menunjukkan kuatnya dan begitu kuatnya permusuhan dan mengakarnya permusuhan antara manusia dan jin, nggak bisa diputuskan. Kemudian peringatan dari Allah untuk kita dari musuh yang berbahaya ini ya. Yang kedua adalah misi-misi dekat, misi jangka pendek, dan misi jangka panjang yang akan dilakukan oleh setan. Hati-hati, mereka planningnya luar biasa ya. Kita juga harus punya planning yang jelas untuk menghadapi mereka. Mereka ada misi jangka pendek, ada misi jangka panjang. Maka kita menghadapi misi mereka juga ada jangka pendek, ada jangka panjang, harus diimbangi. Pembahasan yang ketiga dalam fasal yang ketiga ini adalah metode setan di dalam menyesatkan manusia. Kita harus tahu di sana
ada satu pepatah, bukan dalil ya, pepatah yang mengatakan, kenali lawan kalau Anda ingin mengalahkan lawan, kenali lawan. Antum jurusnya jet kundu, yang antum lawan boxer. Antum harus tahu gerakan boxer. Antum jangan monoton pakai jurus jet kundu ketika melawan boxer. Nggak bisa. Pukulan boxer nggak bisa antum tangkis dengan pukulan jet kundu karena beda gerakannya. Paham? Ini dalam ilmu bela diri ya. Jadi kenali lawan gimana? Maka Anda akan menang. Begitu kurang lebih. Anda ingin menang bertempur melawan setan, kenalilah siapa itu setan dan jurus apa yang dia pakai. Ya. Yang keempat adalah qiyadatuhu lil ma'rakah. Sistem komando dalam peperangan dan tentara setan yang ada di medan pertempuran. Jadi mereka juga punya sistem komando, mereka punya raja, punya panglima gitu ya, yang memimpin setiap batalion yang mereka pimpin. Batalion ini ada di daerah ini, tugasnya adalah ini dan seterusnya ya. Jadi bangsa jin punya batalion juga, punya sistem komando di dalam pertempuran melawan bangsa manusia. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tipu daya setan yang akan digunakan untuk menipu manusia. Ini yang paling berbahaya. Sampai-sampai di sana ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dengan judul Talbis Iblis. Pernah baca? Tipu daya iblis. Sampai-sampai ada seorang ulama yang menulis kitab judulnya Talbisul Iblis. Subhanallah. Tipu daya iblis. Iblis bisa menyesatkan manusia dengan melalui ibadahnya, melalui ilmunya, melalui dakwahnya, melalui sholatnya. Canggih mereka, senjata mereka canggih. Ini luar biasa, strategi tempurnya luar biasa. Sehingga kalau kita memandang remeh, ya, maka nggak mungkin kita akan bisa menang menghadapi mereka. Kemudian penulis mengakhiri fasal ini, fasal yang ketiga, dengan membicarakan was-was syaitan. Di sana ada pembahasan khusus tentang was-was, karena ini banyak dibahas dalam Al-Quran tentang was-was ini, dan banyak dibahas dalam hadis Nabi. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, pernah Rasulullah ditanya seorang sahabat ketika muncul ada was-was dalam dirinya dari syaitan, yang syaitan mengatakan apa? Mampukah Allah menciptakan bumi yang besar sampai nggak bisa ngangkat? Ini was-was dari syaitan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan was-was yang dilontarkan syaitan untuk membuat keraguan-raguan kepada manusia. Ya. Ada was-was syaitan yang itu merupakan senjata syaitan, allati hiya silahu fi ifsadin nufus. Itu adalah merupakan senjata syaitan untuk merusak hati manusia. Wa zara'ul fasadi fil qulub, dan merupakan benih tanaman setan yang ditanam di dalam hati-hati manusia. Waspadalah. Ya. Itu fasal yang ketiga, subhanallah. Jadi bagus sekali kitab ini kita kaji. Maka jangan lewatkan episode demi episode. Yang sudah mau selesai kelas 3, jangan pulang dulu sebelum selesai kitab ini. Al-Faslur Rabi'u, fasal yang keempat. Ta'aradtu fihi li'iddati qadaya tudillu biha syayatin al-ibad. Saya paparkan di dalam fasal yang keempat berbagai hal yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, menyesatkan hamba-hamba Allah. Di antaranya, ini harus diperhatikan baik-baik, beberapa perkara yang sering digunakan, kerap kali digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Yang pertama adalah tamassulus syayatin wa taklimuha li ba'dil ibad. Setan bisa menyerupai manusia, menjelma, dan setan bisa mengajak bicara sebagian hamba-hamba Allah, sebagaimana yang datang kepada Ibrahim alaihissalam tatkala Ibrahim membawa putranya Ismail
ketika Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, muncul seorang syekh nasihun amin. Dia mengatakan ana nasihun amin, ya kan? Seorang syekh yang sudah sepuh, yang berwibawa. Hati-hati. Ada sebagian saudara kita yang mengamalkan amalan ritual-ritual yang sebenarnya bukan dari Islam, tapi di atas namakan Islam. Kemudian dalam amalan tersebut, di tengah-tengah melaksanakan amalan ritual tersebut, muncullah seorang syekh berjenggot putih, pakai jubah putih, ya kan, pakai imamah, wajahnya wajah orang Arab, ya. Dia mengatakan ana nasihun amin. Ya. Wah, ini ulama besar datang kepada saya. Akhirnya dia semakin yakin bahwa yang dia lakukan benar. Bahkan ada yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Hati-hati. Yang jelas setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Bagaimana kalau kita mimpi bertemu Rasulullah? Lihatlah, baca hadis-hadis yang menyebutkan karakteristik Rasulullah, ya, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW seperti disebutkan dalam hadis. Dibahas di sini nanti. Salah satu alat, salah satu perkara yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia adalah menyerupai. Setan bisa menyerupai Allah dengan izin Allah. Setan bisa menjelma, wujudnya menyerupai manusia. Kemudian bisa mengajak bicara sebagian manusia. Wa ma tarattaba ala dzalika minal fasad, dan apa yang menjadi dampak kerusakan dari hal itu dibahas nanti dalam fasal yang keempat ini. Fasal yang keempat, yang kedua, bagian yang kedua, alat metode yang kedua atau perkara yang kedua yang biasa digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia atau hamba-hamba Allah adalah tahdhirul arwah, mendatangkan arwah. Ya, sering dalam film-film diistilahkan ada arwah gentayangan. Sering dikatakan ada fulan bisa mendatangkan arwahnya fulan, dipanggil arwahnya itu, dan benar-benar datang di hadapannya, wajahnya persis. Antum punya mbah buyut yang sudah meninggal 250 tahun yang lalu, katanya didatangkan bisa hadir, dipanggil namanya, datang, bayang-bayang, ya kan? Wajahnya persis tapi cuma bayang-bayang. Kemudian berkata kepada cucunya, hei Tole, misalkan, kamu memang belum mengenal aku, wahai Tole, misalnya gitu ya, karena aku meninggal 250 tahun yang lalu sebelum kamu lahir, wahai anakku, misalnya. Orang percaya kadang kan. Ini salah satu hal yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, mengaku bisa mendatangkan roh orang yang sudah meninggal. Hati-hati itu, dan masyarakat masih banyak meyakini hal ini, ya kan? Iya enggak? Iya. Di kampung saya ada satu keyakinan yang masih ada di kalangan orang-orang tertentu, bahwa pada setiap malam Jumat itu anggota keluarga yang meninggal itu pulang, ya, pulang. Makanya kalau malam Jumat siap-siap bikin apa namanya, sambutan gitu, untuk menyambut roh-roh keluarga yang pulang, menengok cucunya, seterusnya. Wa mada sihhati dzalika, dan batas keabsahan riwayat yang menjelaskan itu dibahas di sini nanti. Itu benar nggak seperti itu? Wala alaqatu hadza bisyaitan, dan hubungan masalah ini dengan syaitan. Yang benar adalah itu adalah tipu daya syaitan semuanya. Ruh tidak bisa dipanggil, ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memanggil ruh yang sudah di alam kubur, nggak bisa. Jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla, ya kan? Allah menceritakan di dalam ayat itu, dalam surat apa itu, ya? Al-Mu'minun, dalam surat Al-Mu'minun Allah menceritakan orang-orang kafirin ketika mereka sudah masuk di alam kubur, mereka berkata kepada Allah, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan, aku akan beramal kebaikan fima taraktu, pada amalan yang telah aku tinggalkan. Apa jawabannya? Kalla, sekali-kali tidak, nggak bisa kembali. Allah tidak akan mengizinkan seorang pun yang sudah di alam kubur kembali ke dunia, nggak ada, ya. Mau dipanggil nggak bisa.
Antum mau jerit-jerit, mau teriak, mau ngamalkan amalan apapun untuk memanggil ruh mereka nggak bisa. Tapi ada kebohongan yang tersebar, bahkan sudah menjadi bagian dari akidah umat Islam yang sudah terkontaminasi dengan akidah-akidah dari luar Islam. Mereka masih ada yang meyakini bahwa arwah yang sudah di alam kubur bisa dipanggil kembali ke dunia katanya. Enak sekali kalau bisa dipanggil. Nah, ada orang menikah, pengantin baru menikah baru 3 hari, suaminya mau kerja ke telindes kereta, ya istrinya sedih. Ada orang yang datang mengatakan, jangan sedih wahai anakku, kekasihmu bisa kembali. Tiap malam Jumat kamu duduk di pinggir kali ini, nanti dia akan menghampirimu. Misalkan begitu ya. Enak sekali kalau begitu kan. Orang yang kita cintai meninggal bisa kembali lagi, nggak perlu bersedih. Biarkan anak kita mati, nggak usah sedih, nanti kapan-kapan bisa dipanggil kembali. Tidak ada seperti itu. Asali satu yang ketiga adalah mada ma'rifatul jin bi alamil ghaib. Ya, perkara yang ketiga yang biasa digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia adalah berkaitan dengan pengetahuan jin terhadap alam ghaib. Ya, ada sebagian orang meyakini bahwasanya jin mengetahui alam ghaib. Fahada buhtan, maka itu adalah kebohongan. Tapi itu salah satu cara yang digunakan oleh syaitan. Wa ma tarattaba ala taqadin nas, dan dampak hal itu yang berakibat kepada keyakinan manusia, yang mana orang-orang kebanyakan meyakini bi anal jin ya'lamunal ghaiba min fasadin. Bi anal jin ya'lamunal ghaib, meyakini bahwasanya jin itu mengetahui yang gaib. Min fasadin, keyakinan kerusakan, itu keyakinan yang rusak. Ya, ini salah satu di antara hal yang digunakan untuk menyesatkan manusia. Yang keempat, di antara perkara yang digunakan untuk menyesatkan manusia oleh syaitan adalah al-jin wal atbaqut ta'irah. Jin dan hal-hal yang bisa terbang. Hati-hati. Antum pernah lihat atraksi nggak? Ada orang bisa melayang-layang di udara. Pernah lihat? Pernah di televisi. Ya. Ada orang bisa terbang. Banyak kisah-kisah di zaman dahulu, bahkan kisah di zaman sekarang masih ada. Dikisahkan ada si Kiai Fulan, Ustadz Fulan bisa terbang. Ya. Bisa terbang dia. Dia bisa loncat di atas pohon. Dia bisa meloncati Ma'had Jamilur Rahman. Misalkan ada lagi kisah di zaman Imam Syafi'i, ada seorang yang berjalan di atas air, berjalan di atas air dia. Lalu Imam Syafi'i, kalau tidak salah ingat, Imam Syafi'i kemudian meminta kepada orang tersebut mengulangi dia berjalan lagi di atas air. Ketika Imam Syafi'i melihatnya, maka dia tenggelam di dalam air, bukan berjalan di atas air. Allah alam kisah itu benar apa tidak, tapi kisah itu masyhur di kalangan Syafi'iyah tentang bagaimana Imam Syafi'i berhadapan dengan tukang sihir yang bisa berjalan di atas air. Ya. Nanti kita bahas juga masalah itu, terbang, masalah terbang. Ya, kalau kita melihat pesawat terbang biasa, burung terbang biasa, tapi ini manusia terbang, nggak punya sayap, bukan naik pesawat, terbang. Yang sering kita dengar adalah kisah Superman gitu. Nah, itu kita tahu kalau itu bohong. Tapi bagaimana kalau ada kisah nyata orang bisa terbang betulan, gimana coba? Antum mau ngingkari? Atau antum mau membenarkan? Atau antum melihat langsung ada orang bisa terbang di depan antum, gimana? Ini salah satu metode, salah satu cara yang digunakan syaitan untuk menyesatkan manusia adalah membuat orang bisa terbang. Bantahannya sebenarnya mudah. Setan itu Allah beri kemampuan untuk bisa terbang, maka setan juga bisa membawa orang terbang. Nanti dibahas di sini ya. Makanya jangan lewatkan episode demi episode yang akan kita gaji dalam kitab ini. Al-faslul khamisu, fasal yang kelima, tahdidul aslihatil lati la budda lil muslimi an yatasallaha biha. Ini yang tidak kalah penting, bahkan ini termasuk yang terpenting. Menajamkan senjata yang harus setiap muslim memilikinya. Ya, setiap muslim harus memiliki senjata yang tajam,
senjatanya harus selalu tajam. Senjatanya digunakan untuk melawan setan harus selalu kita tajamkan. Tapi ingat, senjata tajam yang kita butuhkan untuk melawan setan bukan samurai, bukan pisau yang tajam, bukan golok yang tajam, bukan dengan jurus aikido antum, bukan dengan jurus boxer, nggak bisa dilawan dengan itu. Senjata tajam yang digunakan apa kira-kira? Al-iman diantaranya. Yang terpenting adalah akidah yang lurus, tauhid. Wa huwa yakhudu al-ma'rakata ma'asy syaitan, yang mana setiap muslim itu akan masuk di medan laga menghadapi setan setiap hari. Ya, senjata kita harus selalu siap. Ya, antum tiap hari bertempur tapi nggak punya senjata gimana? Ya. Kemudian fasal yang terakhir yang akan dibahas di dalam kitab ini adalah fasal yang ke-6, dan ini adalah yang terakhir. Beliau mengatakan tahaddatstu fihi anil hikmati min khalqis syaitan. Saya akan bicarakan di dalam fasal yang ke-6 ini tentang hikmah diciptakannya setan. Apa hikmahnya Allah menciptakan setan? Nanti akan dibahas di dalam kitab ini. Asallallahu ta'ala yang fa'a bihadzal mu'allafi katibahu wa nashirahu wa qari'ahu. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini untuk penulisnya, orang yang menyebarkannya, dan orang yang membacanya. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini mengkaji kitab ini juga mendapatkan manfaat dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu ta'ala alam shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.